Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang saham syariah. Akad yang digunakan di pasar modal syariah itu antara lain mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Oke. Nah, produk di pasar modal syariah salah satunya dibahas oleh akun pasar modal syariah di Instagram, ya. Produk yang ada di pasar modal itu antara lain saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Yang akan kita bahas saat ini adalah saham syariah. Antara lain yang tidak boleh dilakukan yang sesuai syariah itu adalah short selling dan transaksi secara margin, ya. Ini nanti dipelajari sendiri maksudnya apa. Sebagai pembukaan, syarat saham yang sudah go public untuk bisa masuk kategori ke saham syariah adalah usaha barang dagangannya yang sesuai dengan prinsip syariah, kemudian rasio keuangan yang memenuhi syarat untuk masuk ke saham syariah. Di antara itu rasio hutang dengan aset. Kemudian ada lagi syaratnya pendapatan dari bunga itu tidak boleh melebihi takaran yang ditentukan. Ini adalah contoh-contoh saham syariah berdasarkan sektor industri pertambangan, real estate, industri kimia dasar, infrastruktur, dan seterusnya. Dan jumlahnya ini ya hampir 500 emiten saat ini, ya. Ini contoh November 2019 dan ada update-update yang rutin setiap tahunnya beberapa kali. Oke, dari 500 saham syariah itu diturunkan lagi ada namanya Jakarta Islamic Index 70. Ini per Agustus sampai November 2020, 70 saham-saham yang masuk ke dalam JII 70 itu antara lain seperti ini. Ini banyak ya, tidak saya sampaikan satu persatu. Dari JII 70 ini masuk lagi ke JII 30. JII 30 ini contoh di awal tahun 2020. Nah, ini 30 ini bisa bertambah, bisa berubah emitennya. Yang ada saat ini antara lain Adaro, AKR, Era Jaya, Indo Tambang, kemudian Kalbe, dan seterusnya. Nah, tujuan di mana beli saham-saham tersebut ada namanya SOTS, Sistem Online Trading Syariah, ya. Ini adalah contoh 18 perusahaan yang menjual jasa untuk membeli saham-saham yang ada di daftar efek syariah. Ini ada 18, ya, tidak juga disebutkan satu-satu. Oke, nah, kembali ke yang barusan pengen disampaikan. Tujuan investor membeli saham itu adalah antara lain untuk mendapatkan dividen dan untuk mendapatkan capital gain. Oke. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Dengan dana investasi 500.000 pada tanggal 23 Oktober 2020 itu bisa membeli saham, contohnya saham Adaro itu bisa membeli 4 lot. Saham Excel ya bisa membeli 2 lot. Saham PP bisa membeli 5 lot dan saham AC bisa membeli 3 lot. Ya, bagaimana hitungannya untuk dapat dividen? Ya, dividen itu dibagi per saham. Contohnya dividen daripada Antam diberikan Rp atau 100 rupiah per lembar saham. Maka hitungannya adalah berapa lot dia beli dengan angka 100.000. Ya, nanti pada saat pengumuman dividen dia akan mendapatkan dividen dikali berapa lot per lembar sahamnya, terbalik berapa lembar per 1 lot sahamnya. Dan ini umumnya dibagikan setahun sekali.
Maka kalau sudah mempunyai saham tersebut selama setahun akan diberikan penuh. Tetapi kalau misalkan baru belinya dan dipegang saham itu sebulan, dividennya akan hanya dapat 1/12. Nah, bagaimana ngitung capital gain? Capital gain ini, ya, capital gain ini, misalkan beli tanggal 23 November, ya, sebesar 1.500 per lembar. Oke, nanti dijual tanggal 23 Oktober beli 1.500 per lembar dan dijual pada tanggal 25 Oktober per lembar. Harga jualnya berapa? Kalau harga jualnya 1.600, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 100 per lembar saham. Oke. Nah, faktor apa saja yang dijadikan untuk orang itu membeli saham? Pertama adalah faktor fundamental. Fundamental itu contohnya hitungan price earning ratio per price to book value. Ini contohnya ya. Nah, untuk mengetahui ini, fundamental itu mesti memahami berapa penjualan perusahaan itu tahun lalu dan berapa tahun sebelumnya. Apakah ada peningkatan? Kalau perusahaan itu penjualannya meningkat terus, maka secara fundamental kinerjanya bagus. Selain itu, contohnya juga income ya, atau profit. Berapa profit yang diberikan tahun lalu dan tahun sebelumnya, apakah meningkat? Itu juga merupakan fundamental. Salah satu aspek fundamental yang sederhana yaitu besarnya nilai aset. Misalkan perusahaan itu saat ini investasi beli pabrik, berarti tahun ini meningkat. Itu fundamental yang mesti dipelajari pada saat orang akan membeli saham. Nah, kemudian ada lagi informasi pasar, ya. Ini contohnya pada tahun 2020 di bulan April, ya, walaupun di masa pandemik ada beberapa saham yang angkanya menaik, misalkan saham PT Matahari Department Store, sahamnya harganya naik, ya. Contohnya itu saham Netflix, ya. Ini harga sahamnya juga naik. Kemudian saham BTPM Syariah ada pembagian dividen, ya, Rp45 per unit saham. Ini masuk ke mana? Dividen fundamental atau faktor lainnya. Ini yang mesti dipelajari pada saat orang itu akan membeli atau menjual saham. Oke, ini contoh saham. Ada 3, saham blue chip, saham yellow chip, dan saham red chip juga berlaku di pasar modal syariah. Demikian, terima kasih.